Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin afdalul khalqi ajma'in, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utamanya saudaraku yang ada di Pam Jaya, Jakarta Selatan, di lingkungan masjid kita yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang populer bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat yang ke-65. Begitu juga Allah berfirman di ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Saudaraku yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa dimuraqabai Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini luar biasa fluktuasinya di dalam diri kita, di fisik kita, dan di luar lingkup kita. Dan dunia sangat memalingkan seseorang, memukau seseorang, dan juga mempengaruhi seseorang. Bahkan di dalam Al-Quran bisa dikatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiada lain kehidupan dunia adalah kesenangan yang palsu, terjemahannya, atau kesenangan yang menipu. Nah, oleh karena itu ketika kita selalu muraqabah Allah Subhanahu wa taala dan merasa dimuraqabahi Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini justru menjadi hasil yang sebenarnya dari ibadah kita selama lockdown di bulan Ramadan adalah hasilnya takwa, hasilnya tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya yang paling inti adalah memuraqabai Allah dalam segala kondisi dan merasa dimuraqabai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi. Ayat yang kita baca tadi yang ke-65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia ini kita masih bisa berkelit, masih bisa bersilat lidah, masih bisa memberikan alasan, ya, dan bisa bertobat bahkan. Meskipun menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di luar sana dan bahkan pelanggaran, tapi ketika orang itu tobat, maka kemudian bisa selesai. Kemudian orang menangis kepada Allah dengan tulus, maka selesai. Tapi bila itu sudah di akhirat, maka jadi alasan sudah tidak berlaku, bersilat lidah sudah tidak berlaku, dan jadi tubuh kita sendiri adalah menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Mulut dikunci, lalu tangan dan kaki melaporkan dan berbicara. Ayat. Begitu juga jadi ayat yang ada di surat Fussilat, jadi yang ke 20 dan 21. Hatta idza ma ja'uha
syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Jadi bahwa bukan hanya tangan dan kaki kayak yang di surat Yasin, tapi ini melengkapi bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, kulit kita itu juga menjadi saksi-saksi Allah yang diletakkan dan ditempelkan di dalam tubuh kita saat ini. Maka CCTV dan monitor itu melekat di dalam tubuh kita setiap waktu, setiap menit dan setiap saat. Maka ketika orang itu jadi bisa merasa muraqabatullah dan merasa dimuraqabai Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan bahwa semua anggota tubuh ini adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala yang ditempelkan di dalam tubuh kita, maka orang itu akan selamat. Tidak mungkin meskipun dia sendirian ketika ingat itu maka melakukan pelanggaran atau kemaksiatan. Apalagi di dalam kebersamaan. Mereka akan sangat berhati-hati. Mereka akan sangat takut kepada saksi-saksi yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tubuh kita ini. Apalagi merugikan dirinya sendiri, ya kan? Dan lebih besar lagi adalah mempengaruhi orang lain, membuat orang lain untuk berdosa, untuk melanggar, untuk bingung, untuk gaduh, untuk marah, dan seterusnya. Iya. Maka anggota tubuh yang dibahas ini, kalau menurut kacamata tazkiyatun nafas adalah apa? Yaitu ada 7 anggota. Ya kan? Yaitu mata, kemudian telinga, kemudian lisan, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Dan tadi yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim secara eksplisit adalah menjadi saksi ada 5, tangan, kaki, kemudian pendengaran berarti telinga, penglihatan berarti mata, kemudian kulit, ya kan. Dan yang lainnya jadi disebutkan al-farj ini dengan terpisah, walladzina hum li furujihim hafidun, ya kan, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Sudah jadi 6. Kemudian perut juga disebutkan, Masya Allah, bahkan di Quran dan hadis sangat kuat sekali. Ini masalah makanan, masalah maidah, jadi melambung dan seterusnya, ini adalah disebutkan dalam Quran dan hadis. Maka saudaraku, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr pula bahwa jadi wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum, bahwa tempatnya orang-orang ahli neraka itu adalah di neraka jahanam atau di neraka, dan mempunyai 7 pintu, ya kan, 7 pintu, dan setiap pintu itu ada apa namanya, jadi bagiannya masing-masing. Nah ternyata 7 anggota yang disebutkan tadi, 5 secara berturut-turut dalam 2 surat tadi, dan dengan yang lainnya secara terpisah, dan semuanya sangat penting. Maka itu adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditempelkan di dalam tubuh kita, dan setiap hari memonitor ini, setiap menit, setiap detik kecilnya, dan kemudian setiap waktu memonitor kita, dan nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi-saksi Allah Subhanahu wa ta'ala secara bergantian. Saudaraku, dalam kondisi yang seperti ini, kemaksiatan pintunya sudah banyak sekali dan sudah menerobos dinding hati kita, menerobos kamar kita, menerobos rumah kita. Maka kita harus meningkatkan muraqabatullah azza wa jalla, yaitu mengawasi Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita jadi selamat dari persaksian yang sudah ditempelkan, dan itu adalah anggota tubuh kita. Dan kalaulah menyaksikan yang baik, oh iya, saya dulu dipakai untuk megang Quran, saya dulu dipakai untuk melihat dengan yang baik, oh iya, saya dipakai untuk mendengarkan
yang berpahala. Oh iya, saya diisi perut ini. Nah begitu. Jadi mereka tetap akan menjadi saksi dan berbicara, tapi berbicara ada yang merendahkan dan menyengsarakan, tapi ada yang berbicara yang menguatkan dan memuliakan. Saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga besar Pamjaya dan jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua kita terus jadi memuliakan diri kita dengan kebaikan-kebaikan dan jangan sekali-kali dengan sengaja terperosok dalam kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya selamat dan mendapatkan kesuksesan, diberi kesuksesan dan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon agar jadi cobaan pandemi ini Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat dan bangsa kami yang kita cintai. Mudah-mudahan pandai mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.